Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Pak Musli di channel Musli Kauman, channel pendidikan. Kali ini saya akan berbagi panduan BIMTEK AKN SD tahun 2021 untuk bagian pertama. Seperti kita ketahui, pada pagi ini hari Sabtu adalah BIMTEK AKM angkatan yang ke-9. Nah, kali ini saya akan berbagi trik bagaimana Bapak Ibu nanti dapat mengerjakan soal-soal kuis yang ada dalam BIMTEK AKM SD, sehingga Bapak Ibu mudah dan lancar dalam mengerjakan kuisnya dan akhirnya nanti bisa tuntas mencapai 100%. Baik Bapak Ibu, langkah-langkah yang pertama adalah silakan Bapak Ibu yang jadwalnya hari ini yaitu angkatan yang ke-9, silakan masuk ke pelayanan portal GTK atau masuk ke guru belajar ya, masuk ke guru belajar dengan memasukkan akun SIM PKB-nya dan passwordnya. Kemudian kalau sudah tampil seperti ini sesuai jadwalnya, silahkan diklik mulai. Ya, silahkan diklik mulai. Kemudian nanti akan dibawa ke halaman seperti ini. Yang pertama ada orientasi guru belajar seri AKM. Nah, ini ada 3 topik dan ada 1 kuis. Kemudian yang berikutnya nanti pengantar program BIMTEK guru belajar seri AKM. Ada 2 topik, 1 kuis. Kemudian yang ketiga konsep asesmen nasional. Ini ada 6 topik, kemudian ada 2 kuisnya. Kemudian teknis pelaksanaan asesmen nasional, ada 5 topik dan 2 kuis. Kemudian yang terakhir asesmen literasi membaca tingkat ini ada 2 kuis, ada 6 topik dan 2 kuis juga. Baik Bapak Ibu, jadi nanti silahkan diklik saja yang ini satu persatu diklik, kemudian ikuti langkah-langkah yang ada di sana. Nah, yang pertama orientasi guru belajar seri AKM tingkat SD, ada 3 topik dan 1 kuis. Nah, jadi silakan nanti dibuka, nanti disediakan kuis topiknya di sana untuk dibaca-baca ya, dibaca-baca dengan cermat sampai selesai ya. Ikuti alurnya yang di sana. Nah, ini jawaban kuis orientasi guru belajar seri AKM tingkat SD tentang info penting dan harapan. Nah, pertanyaannya nanti, info penting apa yang didapatkan dan harapan apa dari orientasi belajar seri AKM tingkat SD. Nah, ini hanya contoh referensi jawaban. Info penting yang didapatkan, asesmen nasional diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Nantinya hasil asesmen nasional dilaksanakan agar dapat memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Kemudian jawaban harapan saya adalah agar pencapaian kompetensi siswa dapat diukur dari pemahaman konsep dan keterampilan dengan menerapkan konsep dalam berbagai konteks, sehingga siswa tidak hanya menguasai konten semata, tetapi lebih menguasai pemahaman secara mendalam terhadap konsep yang dapat diterapkan di berbagai konteks kehidupan. Ini hanya referensi jawaban saja, silakan Bapak Ibu kalau ada jawaban yang lain. Kemudian yang berikutnya pengantar program guru belajar seri AKM tingkat SD. Ini ada 2 topik dan 1 kuis. Nah, kuisnya nanti Bapak Ibu akan disediakan kuis atau bisa dikenal dengan soal pretest sebanyak 30 soal. Jadi silahkan nanti dijawab dengan benar. Soal yang pertama, pernyataan yang benar mengenai asesmen nasional adalah titik-titik. Ini jawabannya adalah yang A.
digunakan sebagai dasar perbaikan kualitas pembelajaran. Soal nomor 2. Dalam asesmen nasional, pemetaan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah dilakukan melalui titik-titik. Nah, ini jawabannya adalah survei lingkungan belajar. Soal nomor berikutnya, soal nomor 3. Salah satu instrumen asesmen nasional adalah survei karakter. Dalam pelaksanaannya, survei karakter memiliki tujuan utama yaitu titik-titik. Ini jawabannya adalah mengukur hasil belajar non-kognitif menyangkut sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai Pancasila. Soal 4. Perbedaan asesmen nasional dan ujian nasional adalah, jawabannya adalah C. Ujian nasional dilakukan pada semua siswa, sedangkan asesmen nasional pada siswa sebagai sampel. Soal nomor 5. Pernyataan yang tepat mengenai ragam butir soal yang digunakan dalam asesmen kompetensi minimum A yaitu, jawabnya adalah C. Soal asesmen terdiri dari pilihan ganda, menjodohkan, isian singkat, dan urean. Soal nomor 6. Dalam pelaksanaan asesmen kompetensi minimum, konten dalam literasi membaca mencakup titik-titik. Jawabannya adalah A. Teks informasi dan teks fiksi. Soal nomor 7. Kompetensi minimum yang dimaksudkan dalam AKM adalah, jawabnya adalah A. Kompetensi dasar siswa untuk mempelajari materi apapun. Soal nomor 8. Asesmen kompetensi minimum dan ujian nasional memiliki beberapa perbedaan termasuk dalam konteks soal. Dari pernyataan berikut, manakah yang menunjukkan ciri-ciri soal AKM? Jawabnya adalah soal bersifat relevan dengan dunia nyata dan aplikatif. Soal nomor 9. Manakah dalam pernyataan berikut yang merupakan kelebihan dari AKM dibandingkan dengan soal ujian nasional? Maka jawabnya adalah menekankan pada penguasaan kompetensi dan penerapannya dalam berbagai konteks kehidupan. Nomor 10. Dari yang sudah dipelajari mengenai AKM, maka dapat disimpulkan bahwa titik-titik. Jawaban yang benar adalah hasil AKM untuk mengevaluasi di berbagai aspek pembelajaran. 11. Perhatikan komponen berikut. A. Konten. B. Proses kognitif. C. Proses non-kognitif. D. Konteks. Manakah yang mencakup 3 komponen penilaian asesmen literasi membaca? Jawabnya adalah A, B, D. Konten, proses kognitif, dan konteks. Nomor 12. Guru Anwar memberikan soal teks bacaan sederhana pada siswanya dengan menggunakan pertanyaan siapa, mengapa, dan di mana. Kompetensi apakah yang akan diukur oleh Guru Anwar? Maka jawabannya adalah menemukan informasi tersurat. 13. Pada soal-soal literasi yang diberikan, Guru Rani memberikan bacaan fiksi mengenai bayi komodo. Guru Rani membuat pertanyaan, apa yang membuat bayi komodo takut ketika melihat bayi komodo lain? Nah, kompetensi apakah yang akan diukur oleh Guru Rani? Maka jawabannya adalah menyimpulkan perasaan dan sifat tokoh pada konteks. Soal nomor 14. Guru Ajis meminta siswa untuk memilih setiap kalimat yang menyatakan latar tempat dalam bacaan. Kompetensi apakah yang ingin diukur oleh Guru Ajis melalui pertanyaan tersebut? Maka jawabannya adalah mengidentifikasi perubahan dalam elemen intrinsip pada teks. Soal nomor 15. Pada asesmen numerasi tingkat SD, hal yang akan diujikan dalam konteks geometri dan pengukuran level pembelajaran 2 yaitu titik-titik.
Jawabannya adalah mengenal prisma dan tabung. Soal nomor 16. Menyelesaikan soal mengenai persamaan linier merupakan salah satu konten dalam asesmen numerasi, yaitu titik-titik. Jawabannya adalah aljabar. 17. Asesmen literasi membaca tingkat SD dilaksanakan dalam titik-titik level. Jawabnya adalah 3 level pembelajaran. Soal nomor 18. Analisis soal berikut, temukan manakah yang termasuk dalam soal AKM. Nah, nanti ini ada sediakan gambar. Ini jawaban yang tepat adalah yang B. Perhatikan kemasan minuman sari buah berikut. Jika dituliskan dalam bentuk pecahan paling sederhana, berapakah kandungan sari buah apel? Nomor 19. Bagaimanakah dampak AKM pada siswa SD yang diketahui tidak ada ujian nasional sebelumnya? Maka jawabnya adalah AKM tidak menjadi beban karena tidak menilai pencapaian siswa, melainkan berfokus pada proses. Soal nomor 20. Pada tingkat SD, asesmen literasi maupun numerasi terdapat 3 level pembelajaran. Manakah yang menunjukkan penjelasan yang tepat mengenai setiap level tersebut? Jawabnya adalah pada level 3, siswa akan merepresentasi, mengurutkan dan operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian dengan bilangan bulat ataupun desimal, mengenal bangun geometri dan pengukurannya, persamaan dan pertidaksamaan bilangan, relasi dan fungsi bilangan, juga rasio dan proporsi, mempelajari data dengan representasinya. Soal nomor 21. Salah satu ciri pembelajaran berbasis kompetensi adalah, jawabnya adalah belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan. 22. Berikut adalah beberapa pernyataan mengenai pembelajaran berbasis konten dan pembelajaran berbasis kompetensi. 1. Menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep. 2. Pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. 3. Belajar untuk cakupan materi yang harus dikuasai. 4. Berorientasi pada konteks dan penguasaan kompetensi. 5. Berorientasi pada nilai akhir. 6. Menjawab serangkaian pertanyaan topik berdasarkan teks. Manakah pernyataan yang menunjukkan pembelajaran berbasis konten? Jawabannya adalah 3, 5, 6. Soal berikutnya, nomor 23. Nilai hasil AKM ditemukan bahwa siswa mampu mengaplikasi pengetahuan yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam, maka siswa tersebut dapat dikategorikan dalam kelompok titik-titik. Jawabnya adalah cakap. 24. Guru Cleo memberikan soal teks dan ditemukan siswa mampu mengintegrasikan beberapa informasi teks pada bacaan yang berbeda, maka siswa tersebut dapat dikategorikan dalam kelompok titik-titik. Jawabnya adalah mahir. Soal nomor 25. Bagaimanakah keterkaitan antara AKM dengan standar kurikulum secara keseluruhan? Maka jawabannya adalah AKM memperhatikan apa yang seharusnya diajarkan oleh guru pada tiap kelas. 26. Soal dalam asesmen literasi menggunakan proses kognitif yang lebih baik dibandingkan ujian nasional karena terdapat proses baru, yaitu titik-titik. Jawabnya adalah mengevaluasi dan merefleksikan isi teks dengan hal lain di luar teks maupun pengalamannya. 27. Bagaimanakah hasil asesmen kompetensi minimum literasi dan numerasi dapat digunakan untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas terhadap pembelajaran lain? Jawabannya adalah menyesuaikan pembelajarannya sesuai dengan tingkat kompetensi siswa. 28. Dalam asesmen numerasi
Siswa dituntut untuk bernalar menggunakan konsep matematika dan memberikan solusi yang aplikatif, sehingga soal yang diberikan akan mendorong siswa untuk titik-titik. Jawabannya adalah mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Soal nomor 29. Apa tindak lanjut yang dapat diambil oleh sekolah terkait hasil AKM? Jawabannya adalah merefleksi hasil AKM dalam pembelajaran sehingga guru-guru dapat membangun kompetensi serta karakter siswa. Soal nomor 30. Bagaimanakah keterkaitan antara pelaksanaan AKM dan tantangan pembelajaran berbasis kompetensi yang dihadapi guru? Jawabannya adalah A. Pelaporan hasil asesmen kompetensi minimum dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi siswa pada kompetensi dasar, literasi membaca, dan numerasi. Nah, demikian Bapak Ibu, ada beberapa kuis, ini termasuk kuis yang post-testnya 30 soal. Nah, nanti akan saya lanjutkan untuk pembahasan topik dan kuis-kuis berikutnya, sehingga nanti Bapak Ibu mungkin bisa terbantu dalam menyelesaikan BIMTEK AKM-nya. Sekali lagi, mumpung saat ini hari Sabtu ini masuk ke angkatan yang ke-9. Jadi silahkan Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu yang belum bergabung atau belum mendaftar di BIMTEK AKM, masih ada 2 kesempatan, yaitu angkatan ke-10 dan angkatan ke-11. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.